Di sebuah lokasi di distrik Nepal, terlihat sekelompok pasukan pemberontak sedang menyandra seseorang. Karena masih tutup mulut, pimpinan kelompok itu pun menghajar sandera tersebut. Sementara itu, Barney dan pasukannya meluncur ke lokasi untuk membebaskan sandera tersebut. Barney dan kelompoknya mulai menyerang dan menghabisi para pemberontak dengan menembaki mereka semua. Mereka menerobos pertahanan pemberontak itu. Yin masuk lebih dahulu untuk melumpuhkan pemberontak yang berada di dalam. Sementara yang lain masih berada di luar untuk menghabisi pemberontak yang lainnya. Singkatnya, Barney dan timnya meledakkan pintu tempat sang sandera disekap. Ternyata itu adalah Tretch yang merupakan teman lama dari Barney. Mereka juga menyelamatkan seorang miliarder yang berasal dari negeri Cina. Namun pertempuran belum selesai. Mereka kembali mendapat serangan saat akan keluar dari lokasi ini. Tin kemudian naik ke atas menara dan melakukan aksi Flying Fox sambil menembaki musuh mereka. Sebagian berhasil meloncat ke dalam danau, sedangkan Barney dan Lee masih tertinggal di dalam hutan. Mereka pun dikepung kelompok itu. Dan tiba-tiba, anggota yang lain telah berhasil naik ke kapal yang telah mereka sembunyikan sebelumnya. Namun, mereka kembali dikejar dan mendapat serangan dari musuh. Untungnya, dari atas bukit, Billy membantu mereka menggunakan snipernya. Sedangkan Barney dan Lee sudah di dalam pesawat untuk mengangkut para timnya. Ratusan musuh sudah menghadang mereka di depan. Untungnya, pesawat mereka mempunyai sistem persenjataan yang sangat amat canggih yang mampu menghabisi musuh-musuh di sana. Mereka pun mulai berusaha pergi dari sana dan inilah film The Expendables 2. Saat sudah berada di atas Beijing, Yin ditugaskan untuk mengantarkan miliarder Cina kembali ke asalnya. Ia pun terjun menggunakan parasut. Singkat cerita, mereka sudah kembali pulang. Di sebuah bar, mereka berkumpul untuk merayakan misi mereka yang telah berhasil. Setelah berbincang dengan rekan-rekannya, Billy mengajak Barney untuk keluar. Di sana, Billy memberitahu jika ia akan keluar dari tim setelah ia menuntaskan misi terakhirnya. Karena sekarang ia mempunyai seorang wanita yang menjadi pujaan hatinya yang berprofesi sebagai perawat. Setelah itu, Barney pun kembali ke markas mereka. Saat ia berada di pesawatnya, ternyata Crutch sudah berada di sana menunggu Barney. Ia menuduh Barney telah melanggar kesepakatan mereka. Yang lebih menyakitkan, dia telah mencuri $5 juta darinya. Untuk membuatnya impas, ia harus melakukan sebuah pekerjaan untuknya. Crutch akan mengirim ahlinya yang bernama Maggie. Barney mengira wanita ini sangat lembut dan dia harus menjadi pengasuhnya. Namun saat Maggie datang menemuinya, ternyata ia adalah wanita yang tangguh. Gaza Mountain, Albania. Di dalam pesawat, Gunnar mencoba menggoda Maggie untuk menarik perhatiannya. Tetapi rupanya Maggie lebih memilih berbicara dengan Billy yang merupakan seorang mantan tentara selama 3 tahun dan telah menyelesaikan misi terakhirnya kala itu di Afghanistan. Singkat cerita, mereka pun telah mendarat. Mereka melanjutkan perjalanan menuju titik jatuhnya pesawat yang berjarak sekitar 15 km dengan berjalan kaki mendaki gunung. Tak lama, mereka mulai menemukan puing-puing pesawatnya hingga mereka menemukan lokasi jatuhnya pesawat yang dicari. Maggie langsung masuk ke dalam pesawat. Sementara Barney dan Caesar membuka pintu tersimpannya alat teknologi tersebut. Ternyata alat pemicu ledakan menyala
dan waktu hanya beberapa detik lagi untuk Maggie menonaktifkannya. Akhirnya dia berhasil menonaktifkan peledakannya dan mengambil alat tersebut. Saat mereka akan kembali, sekelompok pria bersenjata yang dipimpin oleh pria bernama Villain mengepung mereka. Mereka juga terlihat berhasil menangkap Billy yang ditugaskan memantau di atas bukit. Salah satu pria bernama Hector bahkan langsung menyayat dada Billy karena Barney dan timnya tidak mau meletakkan senjatanya. Karena tak ada pilihan lain, Barney pun menuruti perintah dari Villain. Tak cukup sampai di situ, Villain juga meminta mereka untuk memberikan benda tersebut, jika tidak Billy akan dibunuh. Lee akhirnya memberikan alat tersebut. Sempat terjadi ketegangan karena Lee sedikit mempermainkan mereka. Setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, Villain menyuruh Barney dan timnya merunduk agar ia membebaskan mereka. Helikopter pun mendarat untuk menjemput para penjahat ini, tetapi Villain malah membunuh Billy. Barney pun meminta Maggie untuk memberitahu benda apa sebenarnya yang mereka ambil tadi. Ternyata itu adalah cetak biru komputer sebuah tambang. Rusia mencuri hampir 5 ton senjata plutonium. Cetak biru itu menunjukkan posisi plutonium tersebut. Setelah mengubur Billy dan membacakan surat untuk kekasihnya, kejadian tadi membuat ada rasa dendam di dalam jiwa Barney yang begitu membara. Ia bertekad untuk menemukan mereka dan menghabisinya. Di tempat lain, Villain dan kelompoknya sudah mendarat dan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke sebuah lokasi tambang. Crutch menghubungi Barney dan meminta kotak itu kembali. Barney yang geram berjanji akan memberikannya setelah ia bisa membablaskan dendam kepada orang yang sudah membunuh Billy. Villain memperkerjakan warga desa untuk menggali. Bahkan dia tidak segan membunuh mereka yang sudah tidak berguna. Dari cetak biru itu, Villain mendapatkan lokasi yang tepat. Ia meminta 3 hari ke depan, plutonium itu harus sudah mereka temukan. Rupanya ada orang yang siap membayar 4 miliar untuk 1 kilonya. Singkatnya, Barney dan timnya menemukan lokasi mereka. Mereka melanjutkan perjalanan darat. Terlebih dahulu, mereka masuk ke dalam sebuah bar untuk menemukan lokasi tepatnya melalui orang di sana. Barney dan Lee harus menghajar seorang pria besar yang menjadi pengikut Villain setelah melihat tato di lehernya. Sekarang giliran Maggie dengan peralatannya untuk mengorek informasi dari pria besar ini. Kemudian Barney dan timnya melanjutkan perjalanan hingga mereka sampai di sebuah pangkalan militer yang digunakan tahun 80-an ketika Perang Dingin berlangsung. Saat malam, mereka menginap di sebuah gedung tua yang berada di sana. Barney yang mendapat giliran berjaga masih terus dihantui rasa bersalahnya atas tewasnya Billy. Di pagi harinya, Barney dan Maggie pun telah bersiap menyusun sebuah rencana. Ketika Kaisar hendak menikmati udara pagi, kelompok bersenjata sudah mengepung mereka dan ini yang terjadi. Baku tembak seketika terjadi. Barney dan timnya berusaha bertahan menghadapi pasukan yang menyerang mereka. Pasukan musuh menyerang dengan persenjataan yang sangat amat canggih. Namun tiba-tiba semua musuh mereka semua terbunuh. Barney yang bingung akhirnya mengetahui jika sosok yang membantu mereka adalah Booker yang merupakan teman lama dari Barney. Tak lama, Lee datang membawa persenjataan mereka. Tim pun kembali melanjutkan perjalanan. Mereka melewati sebuah desa yang terlihat damai, namun tiba-tiba mereka diserang. Rupanya, para wanita di desa ini yang menembakinya, karena mengira mereka adalah sebagian dari kelompok Villain. Terungkap,
Para pria di desa ini dibawa oleh kelompok itu, yang awalnya menjanjikan mereka sebuah pekerjaan hingga mereka tidak pernah mendengar kabar apapun dari keluarganya itu. Penduduk desa ini meminta pertolongan Barney dan timnya agar membantu mereka. Namun Barney menolaknya karena mereka punya tujuan yang lainnya. Hector memberi kabar kepada Villain bahwa mereka telah menemukan plutoniumnya. Di sisi lain, pasukannya kembali datang ke desa-desa untuk membawa para pria untuk dijadikan budak mereka di tambang. Mereka mencari di sebuah gereja dan menyuruh pendeta itu menunjukkan lokasi persembunyian para pria. Namun ketika dia membuka jubahnya, ternyata itu adalah Lee dan ini yang dilakukan. Tim lain pun melakukan hal yang sama, menghabisi pasukan kelompok ini. Sementara itu, plutonium berhasil diambil dari lokasi tambang. Villain menugaskan Hector untuk menghilangkan jejak kejahatan mereka. Dari jauh, Barney melihat kekuatan musuh yang bersenjata lengkap. Di sini, Barney mempunyai ide gila agar mereka langsung berada di dalam gua. Lalu tim naik ke pesawat. Mereka kemudian melakukan serangan udara dan menjatuhkan bom untuk menghabisi para musuh. Barney membawa pesawatnya langsung masuk ke dalam gua. Setelah berhasil mendarat, mereka menghabisi kelompok villain yang hendak mengeksekusi para warga desa. Rupanya villain sudah memasang bahan peledak di mulut gua ini. Karena hal itu, tim dan warga desa terjebak di dalam setelah ledakan terjadi. Gunner yang sedikit mempunyai bakat mencoba meledakkan dinding gua dengan sedikit mesiu dan asam sulfat yang terkandung di dalam batu dinding gua ini. Namun ternyata rencananya tidak berhasil. Tak lama kemudian, sebuah mobil penghancur datang untuk menyelamatkan mereka. Ternyata itu adalah Tretch. Warga desa pun bersuka cita karena bisa berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Crutch datang ke sana dengan membawa sebuah helikopter agar tim bisa mencegat kembali Villain. Villain dan anak buahnya terlihat sedang mengawal konvoi plutonium mereka. Tim yang sudah bersiap langsung melakukan serangan. Namun Villain berhasil masuk ke bandara. Ia menyuruh anak buahnya agar plutonium itu dinaikkan ke pesawat. Di bandara, tim yang lengkap dengan formasi tempurnya langsung melakukan serangan. Aksi baku tembak pun terjadi dan berlangsung sangat luar biasa. Barney langsung mengejar Villain yang hendak kabur. Sedangkan yang lain masih terus bertarung melawan anak buah Villain. Kemudian, Crutch membawa sebuah mobil mini dan membawa Tretch bersamanya. Di tempat lain, Lee berhadapan langsung dengan Hector. Sementara itu, Barney meminta Maggie untuk menjaga pintu. Dia akan masuk ke dalam untuk menghabisi Villain. Setelah pelurunya habis, Villain menantang Barney untuk berduel dengan tangan kosong. Barney yang merasa tertantang pun mengikuti apa yang Villain inginkan. Mereka berdua pun bertarung dengan tangan kosong. Pada akhirnya, Barney berhasil melumpuhkan Villain dan membunuhnya seperti yang ia lakukan terhadap Billy. Maggie lega karena yang keluar dari pintu itu adalah Barney. Karena berhasil mengalahkan Villain, Crutch pun menganggap Barney telah melakukan tugasnya dengan baik.
mereka mendapat sebuah pesawat capung tua untuk perjalanan pulangnya. Di akhir film, Barney mengirimkan sekotak uang dan sepucuk surat untuk kekasih Billy. Dan setelah itu, film pun berakhir. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!